hati-hati mengamani. Maka lun tuan teringat pesan Rasulullah, fingoh bak sabuh masai kala Rasulullah, le urang yang hafid Quran, le urang yang jid baca Quran, le urang yang jid tilawah Quran, le urang ahli Quran yang murukud din kama yang murukus sahmu minar ramiyah, urang-urang yang walaupun hafal Quran tapi iman sudah keluar dari hatinya, hanya di tenggorokan saja. Makna dia adalah urang bak sabuh damun dapat damunnya lah. Banyak orang yang menghafal Quran tapi imannya tidak ada dalam hatinya, bahaya tu. Sebutkan contoh lagi Zulkhuwaisirah. Nanti dengar Zulkhuwaisirah. Zulkhuwaisirahnya urang yang ahli Quran nengku. Hana pumayang anggonya ahli tak Quran. Menulis Quran pandai, membaca Quran jago, ahli tafsir. Tapi hana muadab dengan Rasulullah. Jadi bak sabuh masa Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, Nabi tengah bagi-bagi harta ghanimah, harta rampasan perang. Ijaklah Zulkhuwaisirah pergi ke Zulkhuwaisirah, Nabi, engkau harus berbuat adil Nabi. Nya mana ini kan le urangnya? Man Fauji. Fauji tegur Nabi Muhammad harus buat adil. Sehingga Nabi marah, celaka engkau wahai Zulkhuwaisirah. Aku diutus ke bumi ini untuk berbuat adil lah. Kalau tidak ada aku, maka sungguh dunia ini tidak ada yang adil. Pro Umar bin Khattab me pedeng. Nabi nak perlu lengkoh taku di. Zulnya Zulkhuwaisirah. Pro Umar bin Khattab nak perlu loncok tikin, loncok pedeng, loncok taku Nabi. Baik wahai Umar, biarkan dia di sini, kita akan melihat besok bahkan banyak orang seperti dia yang ahli Al-Quran tapi imannya hanya ke tenggorok. Ini contoh je. Memang ala itu artinya di atas, tapi ketika akan lagi nyo kiban tanggung jawab nunggu. Ijak orang kafir lo kena ngomong Islam nunggu kiban cara muno lo kena tanya le tak tolong tambung Islam. Allahnya lipat. Oh, Allah di atas. Kalau Allah di atas, siapa di bawah? Hana mungkin hana yang di bawahnya, pastinya. Buat tak pegah, oh nggak ada di bawah. Kalau nggak ada di bawah berarti ada Tuhan lain yang menggerakkan yang bawah. Katalah dia. Buat tak jawab, oh Allah ada di bawah. Kalau Allah ada di bawah, kalau Allah ada di bawah, sama artinya kita sudah membuat sifat Allah di atas, di bawah, di bawah. Katalah lo. Nah, maka oleh karena itu datanglah seorang imam bernama Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Nah, namanya tu Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Dalam kitab beliau bernama Al-Itqan fi Ulumil Quran jilid 2. Pui pegah le ulama rayunya. Nya ahli Qurannya. Ahli Quran, ahli tafsir, ahli hadis. Beliau berkata, ala itu ada 12 makna. Salah satunya ala bermakna majazi. Punya majazi. Walau Allah berkata atas, sungguh sebenarnya Allah bukanlah di atas. Majazinya Jalaluddin. Kita buka kitab beliau Al-Itqan fi Ulumil Quran jilid 2 pada bab fi ma'anil huruf. Ni lu hafal babnya. Nanti kita buka kitabnya jilid 2. Nah, ini kamu faham ya kan? Kamu faham kan? Berarti kalau begitu Allah tidak ada jihad. Mukhalafatuhu lil hawadis, Allah berbeda dari makhluk. Makhluk ada jihad, tapi Allah tidak ada jihad. Jihadnya bahasa awam arah. Arah, atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan, serong, hanya arah. Punya pramuka, apa istilahnya? Peraturan baris berbaris, guna arah. Punya hana berarti kom pramuka. Jadi tu kena nak faham kan? Berarti penting nak ilmu kan? Ni sepele dah kalau kan? Sepele kan? Nah, ni sepele dah yo. Tapi rakyatnya urusan aku. Rakyat tak urusannya. Sampai ke sini dia bermasalah. Nah, maka oleh karena itu ketika kita berdoa kepada Allah di atas, kiban jawaban nengku pertama, kita ikut Nabi, sunnah Nabi, karena Nabi menghadap ke atas. Yang kedua, jawaban kenapa di atas? Karena di atas itu adalah tempat yang mulia, bukan Allah di atas,
tapi di atas itu disimbolkan tempat mulia. Gimana cara? Ya. Kah? Kembali baknya menyomenan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah itu berbeda dari makhluk, berbeda dari zatnya, berbeda dari sifatnya. Nah, kabehnya dalam ya. Dari sifat dan zat. Nyan kah? Jadi lun kena lun cerita bacut. Nyo kisah fakta cik. Mungkin dengan ceritanya jadi pelajaran bagi kita nyo. Ada seorang ateis, dia datang. Seorang ateisnya pun tengku, urang yang hana patih Tuhan ku. Beda kenya Tuhan orang Islam, Buddha yang patih, Buddha Hindu yang patih. Orang ateis itu bertanya, bagaimana cara membuktikan Allah secara sains? Nyan mentang kepayah. Hanjit tak dengar dan hanjit menggabungkan Allah dengan sains. Sains itu makhluk kan? Sains itu boleh sains. Teknologi, modern, materi, penemuan, percobaan, yang sains. Orang ateis dia bertanya, bagaimana caranya membuktikan Allah itu dengan sains? Monya urang dana atau gue tanya ngon tanya orang Islam tanya mbak tanya nya gaji dah tampah tiga kenapa kana di Islam bet tanya menan hanya. Tapi masalah dia orang ateis yang tanya di tampahnya orang ateis tengah mencari bukti. Dia tampah aja tu bukan Islam teror. Kabeh. Punya tanya ngon tanya hanya bukan Islam teror kana dia agama Islam. Mau tidak mau kita harus menjawab ke mana leh? Karena yang bertanya si ateis. Kiban cara nyata peneng ngomong kiban cara karena bak tingkat pertanyaan tak arahkan kena hanjut. Makana orang ateis yang tanya hana tak jawab ibugah tanya untuk. Nah itulah kamu enggak bisa jawab. Udah lama masuk Islam sudah ditipu oleh Tuhan kamu sendiri. Kabeh. Wate tak jawab. Kiban cara ada jawab karena sains berbentur dengan Allah. Nyo makhluk, nyo zat maha mulia. Ija ateis saya tanya nyo untuk gabung gunung kiban cara. Ya kan? Ya kan? Jadi bab tauhid munyo salah jawab salah, munyo hana ta jawab salah, munyo jawab salah. Nah, ulang tu. Bab tauhid munyo ta jawab salah nyan salah. Munyo hana tajawab salah, munyo tajawab hana ragu-ragu salah sih. Ragu-ragu dah jawabnya salah sih. Kah? Bagaimana caranya tengku? Gidano pakai rumus matematika. Rumus matematika. Karena sains tidak lepas dari matematika, fisika dan seterusnya kan? Sains itu tidak lepas dari hitung-hitungan. Ayo kita buktikan Allah itu ada atau tidak. Mari kita buktikan firman-Nya saja, Al-Qur'anul Karim. Ya. Karena yang buat Al-Qur'an adalah Allah. Mari kita buktikan firman Allah, adanya Allah dengan kitabnya, dengan Al-Qur'annya, dengan rumus matematika yang disebut dengan probabilitas. Laki muah gure-gure yang matematika ini punya salah lentuan itu gure. Mungkin jamaah nak ahli matematika, gure matematika bak tulang. Ada satu rumus namanya rumus probabilitas. Ya, dino tak buktikan Allah dengan hukumnya. Hukum matematika. Nyo khusus jawaban untuk orang ateis bah. Nyo untuk ateis nyo tanya atau ngon tanya orang Islam be. Menan ne pegah macam hana pun jawabnya. Tanya beriman saja kepada Allah. Menan. Probabilitas. Cara main logika. Nyo hukum probabilitas. Nyo spidol kan? Lomboh titik apa? Menan.
Sudah? Pertanyaannya, siapa yang mengatakan bahwa titik spidol ini hitam pekat? Okey, nauru pegahnya hitam pekat. Karena setiap makhluk, setiap keadaan, setiap tingkah laku, setiap pekerjaan, setiap pergerakan, semua punya sifat masing-masing. Pertama, ada disebut hitam pekat. Kedua, ada disebut hitam tidak pekat. Ketiga, ada disebut dengan hitam kurang pekat. Yang keempat, ada disebut sifat hitam agak putih. Benar kan? Benar kan? Nampak kan? Nampak lobo contoh lain. Contoh lainnya adalah siapa yang bisa menganggap bahwa papan tulis ini ukurannya 2 meter pas. Hana pakai yang nunggu, pakai penggaris. Ino kan kena penggaris. Ino pakai logika adanya. Ino 2 meter, nah 2 meter ya. Nah, tabugah juga 2 meter. Put. Contoh apa? Contoh. Nah, urung pegah put meter betul? 25. Oh, 2 meter 25. 2 meter, 25 ya. 2 meter, 25. Leng kena tanya secara pasti dan tumpah dia. Betulnya pasti 2,25 atau 2,256 atau 2,256,5 betul benar? Atau 2,257 agak lebih tabuk-tabuk tu. Atau 2,252 tengok benar? Atau 2,25 betul? 8 atau 2,25 tukur. Dia banyak-banyak juga kanan tekannya. Atau 2,258 setengah. Itu benar. Atau 2,25/4 atau 2,25/4 dan seterusnya. Yang kena dalam kenan tanyong adalah antara jumlah-jumlahnya 4 yang pasti. Hanan. Dia jauh sangat petulihnya 4 yang pasti. 2,25 kurang 2,25/3 2,25/4 2,25 dan seterusnya. Maka ketika ada orang bertanya tentang masalah ini, jawaban paling benar mungkin hanya 0,0007%. Hukum probabilitas. Nah, ini nak buktikan dengan Quran. Bukti yang Quran. Apakah Allah berkata tentang sains mukjizat dalam Al-Quran sama seperti 2,25%, 2, benar? Benar leh? Mufum kan? Mufum kan? Hukum probabilitas ya. Inti yang lo kena tanya, apapun tulisnya, don yakin mandum jamaah hana mufum 4 pasti jumlah 2,25 yang kan? 2,25 tembiru kurang 2,257 hana. Berarti kitanya mencari kebenaran tentang pembentulisnya hanya 0,007. Artinya tulis tengku tak minta kebenaran tengku. Le tak dia. Le dan sulit. Nah, sekarang ayo kita buktikan Al-Quran. Apakah Allah berbicara? Contoh. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dan adapun matahari itu berjalan pada garis edarnya. Pertanyaannya, apakah hukum yang Allah katakan ini disebut dengan heliosentris, yang hurufnya tak ada heliosentris, atau lu pakai bahasa lain? Punya bahasa sains heliosentris, sabote heliosentris. Abad ke-16 hiduplah seorang bernama Galileo Galilei dengan temannya bernama nangon gonya tak tirotik ulang tua. Saat abad ke-17, abad ke-17 terjadi polemik ketika itu. Terjadi polemik bahwa gereja memutuskan bahwa matahari mengelilingi bumi.
Semua gereja sepakat matahari mengelilingi bumi. Dibantah oleh Galileo Galilei dengan tirote ngon-ngonnya dia, nuka tua sonangonya. Dibantah dengan sains yang mereka buat, dengan teknologi, dengan akal yang mereka buat, bahwa sesungguhnya bukan matahari yang mengelilingi bumi, tapi bumi yang mengelilingi matahari. Sebenarnya nyo juga berhukum dengan probabilitas yang benar. Sudah abad ke-17, abad ke-17. Tapi Al-Quranul Karim 1400 tahun yang lalu, Rasulullah tak tahu tentang ini, sahabat Umar tak tahu tentang ini, semua tidak tahu bagaimana sainsnya bekerja. Allah berfirman, wasyamsu tajri li mustaqarri laha. Bermula matahari itu berjalan pada garis edarnya. Allah berfirman, ada istilah mustaqar. Mustaqar diambil dari fi'il madi istaqara yastaqiru istiqraran. Artinya menetap. Menetap. Istaqara artinya menetap. Berarti wasyamsu tajri, bermula matahari itu berjalan li mustaqarrilaha, garis edarnya pada tempatnya. Berarti kesimpulannya adalah matahari diam pada tempat, bumi yang mengelilingi matahari. Penemuan abad 17 ini belum ada teknologi. Kapan ditemukan? Pada abad ke-19 oleh teknologi NASA, membuktikan bahwa matahari itu di tempat dan semua tata surya planet mengelilingi matahari. Berarti Allah Subhanahu wa taala itu ada. Faham kan? Al-Quran ternyata benar bahwa matahari itu ada pada tempatnya. Tentu Rasulullah tak tahu bagaimana sains ini bekerja. Rasulullah tak tahu. Hanang faham Nabi masa panena NASA masa yang panena alat masa Nabi Muhammad na apa alat kalau bulu ni teleskop ni hana dengku. Ini ayat mutasyabihat masa itu. Semua sahabat tak tahu bagaimana ini. Cuma ini dibuktikan pada abad 19. Tidak mungkin Nabi yang buat Al-Quran. Hanya mungkin. Tentu ada yang maha zat mengetahui yang buat. Siapa? Allah. Maka inilah cara membuktikan Allah dengan sains yang ditanyakan oleh ateisme. Probabilitasnya bahasa awam ni pening nengkulah ni jawab nengkunya kadang salah tu, kadang betul. Hanya yang terjadi pada abad 17. Kadang salah, kadang betul. Dibuktikan kebenaran abad ke-19. Sudah? Maka kita tanyakan pada ateis. Rasulullah Muhammad Nabi kami tidak mungkin yang membuat Al-Quran. Pasti ada zat yang maha tahu yang buat Al-Quran. Siapa? Allah. Sekarang buktinya Al-Quran sudah dibuktikan pada abad 19 tentang sains mengenai matahari dan seterusnya. Benar kan? Maka Allah selalu menyinggung kita, ayo berfikir tentang Al-Quran. Kita selalu hafal Al-Quran, berfikir nanti ya lu mesti hafal lah. Coba buka kitab Ibnu Katsir. Sahabat Nabi kalau belajar dengan Nabi satu Quran 10 kali ulang. Satu ayat 10 kali ulang. Dalam riwayat ada sahabat Nabi sekali ulang satu ayat 30 kali ulang. Ulang makna, ulang tafsir, ulang ayat, ulang hafal, ulang makna, ulang tafsir, ulang ayat, ulang. Sahabat Nabi, kita tengok tahu sahabat kan. Maka perlu diwaspadai. Yang hafal Quran bagus, hafal terus. Tapi ingat jangan lupa ilmu pada Al-Quran itu. Ini lagi contoh anda. Lanjut terus guna deh. Maka semua yang saya jelaskan ini kembali kepada Allah, berbeda dari makhluknya. Ya, gimana? Ya. Jadi benar, kalau menyebut Allahnya tidak begitu, tidak sama dengan makhluk, itu mungkin mudah dipahami. Karena tiap makhluk itu diinginkan Allah itu milik dia.
Misalnya gajah namanya Allah tu milik dia. Harimau juga milik dia. Itu mungkin orang awam tu mudah akan berebut semua namanya seperti dia. Itu saya paham. Kemudian itu neganya supaya banyak sembahyang itu kita bayangkan Allah itu ada depan kita. Itu mungkin sulit. Karena secara otomatis kita harus membayangkan kiblat itu. Kalau asal itu dah sedangkan juga Nabi itu yang Nabi Musa itu dah ke rumah Allah yang kita pingsan. Jadi kiblat kita bayangkan Allah naik itu dah paradok. Ya. Palingnya dengar bahwa supaya itu kita bayangkan ini kita nak Ka'bah. Kulturnya itu salah rahmatullah. Jadi yang pertama getanya hanjut nepaksa akai getanya Allah harus tamul akai dan hanjut karena akai makhluk. Nya hanjut. Apakah hanjut yang kejadian pada Nabi Musa? Nabi Musa ingin sekali bertemu dengan Allah. Nya rayu tat kau yang kena berempok dengan Allah. Kau beriman tak dengan Allah? Maka Allah berkata, engkau tak percaya denganku Musa, aku percaya ya Allah agar imanku bertambah. Baik Musa, kau lihat gunung sebelah sana. Jika nanti bergetar gunung itu, coba lihat baik-baik. Maka Allah turun. Manakah turun ke bahasa lain? Allah terkena cahaya Allah dengan bumi pun bumi sudah bergetar. Sehingga Allah berfirman, lam tarani ya Musa, engkau tak akan bisa melihat aku. Kesimpulannya, apapun kondisinya, apapun situasinya, Allah tidak bisa dimasukkan ke akal. Yang dasar ini benar. Kalau Allah bisa dimasukkan ke akal, bahaya untuk merumpuk lagi nyawa. Menyangka lagi nyawa bahaya. Hanasah imannya ke hanasah semayang tu. Satu. Yang kedua, bagaimana maksud hadis Nabi kata Rasulullah bahwa u'bud rabbaka ka'annaka tarah. Kamu boleh? Beribadahlah kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihat. Kemudian bahasa Nabi. Kiban cara aja lu melihat. Kiban cara lu seolah-olah melihat Allah. Fa'illam yakun tarah. Kalau kamu tak bisa melihat Allah, alternatif lain Nabi ujuk padanya. Kalau kamu tak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, seolah-olah Allah melihat kamu. Nyampi sulit kiban seolah Allah melihat ku dah ada. Kemudian kan? Ya. Jadi dalam tauhidnya na istilah zihin. Na istilah kharij. Na istilah zihin. Hanya betul. Nya kharij. Kharijnya mana? Ini spidol. Kamu nampak spidol? Nampak dengku. Di mana kamu nampak? Mata. Kharij. Kamu nampak Rasulullah? Enggak nampak. Kok kamu mencintai beliau? Zihin. Ya kan? Kamu merasa bahwa orang tua kamu masih hidup walaupun kamu wafat. Merasa dengku. Kenapa merasa? Kapan lihat? Wallahu alam, namanya zihin. Maka untuk melihat Allah pakai alat yang disebut zihin. Hanya kena dengku. Ini bahaya. Kharijnya mata. Allahu akbar. Cara pengamalan hadis. Kata Nabi, beribadahlah kepadamu seolah-olah kau melihat Allah. Kalau tak bisa, seolah-olah Allah melihatmu. Ketika kita menganggap Allah melihat kita, harus pakai zihin. Baik pakainya dulu. Zihinnya bahasa orang awamnya. Hati. Ya. Baik seolah-olah macam naurun semayang, Allah kadiatu. Allah kadiatunya bahayanya. Jadi bagaimana juga caranya? Anggap Allah itu ada tanpa arah. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di serong, sebelah kanan dan seterusnya. Jadi anggaplah Allah itu ada tanpa arah. Yang mana cara? Jadi lulang tu baik paksa bahwa Allahnya harus bak logika adanya, bak mata adanya, bak akai adanya, bak otak adanya. Hanjut tunggu. Hana merumpok
Karena ini makhluk. Allah itu zat maha suci dari makhluk. Bagaimana cara Allah masuk ke sini? Mana mungkin. Jadi kesimpulan ni baik pening, lon tuan kena sampaikan kalau begitu yakinilah Allah itu ada tanpa arah. Menyama arah tu lagi yang tu kan? Kalau tuan surah benar kan? Macam. Nah, sesama katanya muslim menyamnan jadi tak yakini juga Allah nak. Tapi kalau orang ateis bertanya, nya payah surah lagi belum? Ya, nah. Tengku hanya tamu lakai tengku. Punya menan sama lagi Nabi Muhammad. Lun yakin jamaah mendung cinta Rasulullah kan? Tip-tip tu dia bukan maudud kan? Tapi masalahnya ipat duk cinta tak kalau Nabi hantam. Hantam kalau Rasulullah. Pakan dia cintanya nyo masalahnya. Lain kau belum mata, lu belum mata yang cinta you. Pakai nazat ini ke yang kena mata. Tapi ada kalanya zat itu timbul saat wujudnya tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita menimbulkan cinta itu dari Rasulullah kita tak pernah lihat dari zahirun. Begitu juga cara kita merasakan wujud Allah bak zahirnya. Kaji terkena dah. Apa? Hanya jawapan tentuan. Dah kemah mungkin nak kurung-kurung hanya kena ilmu tu ada tanya buat gurai-gurai yang diaktif londau. Jamaah dirahmatillah Allah lu rasa katib nyoka tengah kurung. InsyaAllah tengah nama talong tanya akan lanjut bab pengajian yang akan datang. Dan tuan kemah hanya lu semayang ini karena puasa nasib tu lu semua buat dalam. Jadi nyom payah lu nunggu laju, lu ulang kitab besut, lu mulai buat dalam. Tu buat dalam tu baru lu semayang di pukul 12. Kaji jemaah dirahmatillah Allah, sekian dapat tuan sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi tuan sendiri, bermanfaat bagi jemaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad